Frustasi adalah perasaan yang sering kali muncul ketika seseorang merasa terhalang atau tidak mampu mencapai tujuan atau harapan mereka. Dalam interaksi sosial, frustasi bisa menjadi lebih rumit karena bisa menyasar orang lain. Banyak orang tanpa sadar atau sengaja menjadikan orang lain sebagai sasaran frustasi mereka. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari berbicara dengan nada yang tajam, menyalahkan orang lain atas masalah pribadi, hingga melampiaskan emosi negatif tanpa kendali. Saya akan membahas apa yang dimaksud dengan sasaran frustasi orang lain, mengapa hal tersebut terjadi, dan bagaimana kita bisa menghindarinya. Sasaran frustasi orang lain mengacu pada situasi di mana seseorang melampiaskan perasaan frustasinya terhadap orang lain. Biasanya, orang yang menjadi sasaran frustasi ini tidak memiliki hubungan langsung dengan penyebab frustasi, tetapi karena mereka ada di sekitar orang yang frustasi, mereka menjadi korban dari emosi negatif tersebut. Sasaran frustasi orang lain terjadi ketika seseorang melampiaskan perasaan kesalnya pada orang yang tidak bersalah. Misalnya, setelah menghadapi masalah di tempat kerja, seseorang mungkin pulang dan marah kepada pasangan atau anak-anaknya, meskipun mereka tidak terlibat dalam masalah tersebut. Mengapa orang menjadikan orang lain sebagai sasaran frustasi? Yang pertama, tidak bisa mengelola emosi. Banyak orang merasa kesulitan untuk mengendalikan emosinya. Ketika merasa frustasi, mereka malah melampiaskan kemarahan pada orang di sekitar mereka karena mereka tidak tahu bagaimana cara menenangkan diri. 2. Mencari pelampiasan. Ketika mereka stres atau kecewa, beberapa orang merasa lebih baik setelah mengungkapkan kemarahan mereka, meskipun itu merugikan orang lain. 3. Menghindari tanggung jawab. Beberapa orang lebih mudah menyalahkan orang lain daripada mengikuti kesalahan atau kegagalan mereka sendiri. Ini membuat mereka merasa lega sementara, meskipun itu tidak menyelesaikan masalah. 4. Kurang empati. Kadang, seseorang tidak bisa merasakan bagaimana perasaan orang lain. Ini membuat mereka tidak sadar bahwa perilaku mereka bisa menyakiti orang lain. Dampak dari melampiaskan frustasi pada orang lain adalah: pertama, merusak hubungan. Ketika kita sering melampiaskan kemarahan pada orang lain, hubungan kita dengan mereka bisa rusak. Orang yang menjadi sasaran frustasi akan merasa tidak dihargai. 2. Meningkatkan stres. Meskipun kita merasa lega setelah melampiaskan frustasi, ini justru memperburuk situasi dan meningkatkan stres. 3. Menghambat penyelesaian masalah. Ketika kita melampiaskan frustasi pada orang lain, kita malah mengalihkan perhatian dari masalah utama yang harus diselesaikan. 4. Perasaan bersalah. Setelah melampiaskan frustasi, kita mungkin merasa bersalah karena menyakiti perasaan orang lain yang justru menambah beban emosional. Ada beberapa cara untuk menghindari menjadikan orang lain sasaran frustasi.
Pertama, belajar mengelola emosi. Ketika merasa frustasi, carilah cara untuk menenangkan diri, seperti berolahraga atau berbicara dengan teman. Ini membantu kita mengendalikan emosi agar tidak melibatkan orang lain. 2. Berbicara dengan jujur. Jika kita merasa marah atau kecewa, bicarakan perasaan kita dengan cara yang baik, tanpa menyalahkan orang lain. Pilih waktu yang tepat untuk berbicara agar tidak menyakiti perasaan orang lain. 3. Fokus pada solusi. Alih-alih menyalahkan orang lain, lebih baik kita fokus pada cara untuk menyelesaikan masalah. Ini membantu mengurangi frustasi dan membuat kita merasa lebih baik. 4. Berusaha memahami perasaan orang lain. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Dengan lebih empati, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak melampiaskan frustasi secara tidak adil. 5. Mencari bantuan profesional. Jika frustasi yang kita rasakan sudah terlalu berat, tidak ada salahnya mencari bantuan dari seorang psikolog atau konselor. Mereka bisa membantu kita untuk lebih baik dalam mengelola emosi. Menjadikan orang lain sebagai sasaran frustasi bisa merusak hubungan dan membuat kita merasa lebih buruk. Dengan belajar mengelola emosi, berkomunikasi dengan jujur, dan mengembangkan empati, kita bisa menghindari perilaku ini dan menjaga hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Dengan cara ini, kita bisa mengatasi masalah dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup kita.